Oke, mantap. Oke, jadi materi pembimbing PAK yang saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan pendidikan agama Kristen. Ada beberapa poin untuk pengantar pembimbing PAK. Yang pertama mengenai pengertian dari pendidikan, dan juga nanti mungkin akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Yang ketiga, jenis dan jenjang pendidikan. Yang keempat, apa itu belajar? Dan yang kelima, 4 pilar belajar. Yang keenam, bagaimana belajar menjadi efektif. Ketujuh, Tridharma perguruan tinggi. Nah, saya akan memulai menjelaskan tentang pendidikan, walaupun penjelasan-penjelasan saya hanya secara singkat-singkat saja, karena waktu yang sangat terbatas untuk kegiatan perkuliahan pada sesi pertama ini. Kita akan belajar tentang pengertian daripada kata pendidikan. Nah, sini saya mencoba menjelaskan berdasarkan etimologi atau asal-usul pendidikan tersebut, yang berasal dari bahasa Yunani paidagogos. Paidagogos ini terdiri dari dua kata, pait dan agogos. Pait itu anak, agogos itu ini lebih luas lagi, mempunyai arti penuntun, pengasuh. Jadi kata paidagogos ini secara sederhana mempunyai pengertian penuntun atau pengasuh anak. Nah, nanti lebih luasnya kata paidagogos ini juga bisa digambarkan di zaman Yunani kuno, seorang tuan itu mempunyai seorang budak. Nah, budak itu dipercayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi semua pekerjaan yang ada di rumah tersebut itu dikerjakan oleh seorang yang disebut dengan paidagogos. Nah, terkait dengan semua pekerjaan tersebut, bukan hanya pekerjaan seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya, namun juga paidagogos itu dia bekerja sebagai pengasuh anak. Namun kata pengasuh ini kita mungkin memahaminya seperti seorang baby sister yang kerjanya jaga anak, ya kan, kalau kencing, dia akan ganti pupuknya, ganti bajunya. Nah, itu mungkin yang kita pahami dari kata pengasuh anak. Namun bukan hanya sekedar seperti demikian. Jelaskan bahwa kata pedagogos juga merupakan penuntun. Nah, artinya pedagogos ini selain menjaga merawat anak tersebut, dia juga mengajarkan banyak hal ya, berkaitan dengan pendidikan, masalah etika, moral, dan lain sebagainya, hal-hal yang akan diberikan kepada anak tersebut. Nah, makanya lebih lanjut di sini kata paidagogos ini juga berasal dari dua kata Latin, educare dan educare. Educare, ya saya mengejanya atau melafalkannya seperti itu, educar, untuk membedakan dengan kata yang kedua yaitu educare. Jadi educar, nah ini cuma pelafalan dalam dialek kita supaya bisa membedakan dua kata tersebut, educare dan educare. Ya, seperti itu ya. Jadi minta maaf kalau cara saya melafalkannya mungkin tidak sebagaimana yang dalam bahasa Latinnya. Jadi educare berarti merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat. Jadi tugas dari paidagogos ini, tadi istilah yang saya sudah jelaskan, seseorang yang disebut paidagogos, ya, jadi dia mempunyai tugas merawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat. Nah, kemudian kata yang kedua, educare tersebut mempunyai arti membimbing keluar
membimbing keluar ini eh, saya menggambarkan sebagaimana yang digambarkan dalam dalam satu ya bisa dikatakan sebagai sebuah ilustrasi seseorang yang berada di dalam gua dalam waktu sekian lama, berada di dalam kegelapan, dan kemudian melihat ada satu titik terang yang berasal dari celah yang ada pada gua tersebut. Kemudian orang tersebut mencari arah dari mana terang tersebut berasal, sehingga menelusuri dan kemudian pada akhirnya mendapatkan bahwa ada lubang keluar daripada gua tersebut. Sehingga ketika keluar dari lubang tersebut, dia melihat terang yang menyelimuti orang tersebut. Bahkan bukan cuma terang, dan terang itu dapat memperlihatkan keadaan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu, educare atau pendidikan itu mempunyai makna yang sama seperti dalam ilustrasi tersebut. Artinya, kita yang dulunya berada dalam kegelapan, tidak tahu tentang dunia, tidak tahu tentang pengetahuan. Ketika melihat ada setitik terang, kemudian menelusuri, mencari tahu dari mana asalnya terang tersebut. Sehingga ketika keluar daripada kegelapan itu dan dapat melihat terang itu, bahkan terang itu dapat memperlihatkan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya, bahkan benda-benda yang ada di sekitarnya tersebut. Nah, seperti itulah pendidikan. Nah, makanya lebih lanjut, secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Nah, proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum. Nah, jadi saya sangat mengharapkan bahwa dalam pembelajaran kita ini terkait dengan pendidikan agama Kristen, yang saya memulai dengan pengertian atau hakikat dari pendidikan ini, kita mampu memahami intisari daripada definisi atau pengertian daripada pendidikan itu, sehingga sekali lagi tadi saya katakan kita mampu mengaplikasikan pendidikan itu baik dalam kehidupan kita sendiri maupun kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Makanya saya sangat mengharapkan ini para peserta didik dapat memperhatikan dengan baik setiap penjelasan demi penjelasan yang saya paparkan kepada semua peserta didik, supaya nantinya Anda mampu dapat menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan. Nah, selanjutnya saya memberikan penjelasan mengenai tujuan pendidikan. Nah, namun saya di sini menjelaskan pendidikan terkait dengan yang sudah termaktub dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Nah, sekali lagi saya mengharapkan memperhatikan poin demi poin atau komponen-komponen yang terkait dengan beberapa penjelasan, baik tadi definisi pendidikan dan tujuan pendidikan. Nah, dalam hal ini tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985, ada beberapa komponen atau beberapa hal atau beberapa bagian yang ada dalam penjelasan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dan selanjutnya mengembangkan manusia yang seutuhnya. Nah, terkait dengan mengembangkan manusia yang seutuhnya ini, di sini lebih dijelaskan yaitu untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki knowledge atau pengetahuan, kemudian juga terkait dengan kehidupan secara lahiriah dan juga secara rohaniah. Kemudian memiliki budi pekerti luhur terkait dengan moralitas, kemudian mandiri, berarti diajarkan untuk menjadi seorang individu yang bisa bekerja melakukan sesuatu secara mandiri. Kemudian juga kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang 1945. Nah, tidak banyak saya menjelaskan terkait dengan definisi dan tujuan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis pendidikan. Ya, mungkin di antara peserta didik yang memang pelaku dalam dunia pendidikan, baik sebagai guru ataupun juga sebagai kepala sekolah dan lain sebagainya, ini harus memahami dengan jelas tentang pendidikan, yang diantaranya juga di sini yang saya jelaskan mengenai jenis dan jenjang pendidikan, supaya jangan sampai nanti Anda sebagai pelaku Anda tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana itu jenis, mana itu jenjang. Nah, jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal. Nah, mungkin sampai di sini saya ingin bertanya kepada peserta didik, apa yang dimaksud dengan pendidikan formal? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan pendidikan formal? Atau begini, mungkin supaya lebih dapat mudah dimengerti atau Anda menjelaskan, coba sebutkan atau seperti apa itu pendidikan formal? Seperti apa pendidikan formal? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Seperti apa itu pendidikan formal? Sekolah. Seperti kita ini merupakan pendidikan formal. Ya, pendidikan formal. Nah, selanjutnya pendidikan non formal. Nah, seperti apa itu pendidikan non formal? Formal itu kan artinya resmi, sah, diakui, mempunyai legalitas, itu tuh formal. Nah, sekarang pendidikan non formal, tidak formal, tidak resmi. Tidak resmi di sini artinya tidak mempunyai izin yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Namun bukan berarti dia tidak memiliki izin, tetapi legalitasnya itu nanti akan berbeda dengan pendidikan yang secara formal. Nah, tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa panjang menjelaskan tentang hal tersebut, tapi secara sederhana dan menjadi intinya saja terkait dengan jenis pendidikan tersebut, perbedaan antara formal dan non formal. Nah, sekarang non formal seperti apa pendidikan non formal? Ada yang bisa menjawab? Pendidikan non formal seperti apa contohnya? Kursus lembaga kursus. Kursus bahasa Inggris, kursus komputer, seminar-seminar. Nah, itu kan pendidikan, tapi dia non formal. Ya.
nanti saya akan coba menjelaskan tentang perbedaan antara formal dan non formal. Kemudian pendidikan informal. Seperti apa itu pendidikan informal? Pendidikan yang dilaksanakan seperti apa? Online. Ya? Formal itu seperti macam kalau kayak kita di GPDI seperti sekolah Alkitab begitu. Hah? Hah? Ya, halo? Ya, kalau mungkin kayak di GPDI itu seperti sekolah Alkitab. Ya, memang untuk apa? Untuk melihat pendidikan yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta Indonesia, sekolah-sekolah Alkitab itu memang dalam pembahasan ada beberapa pertemuan yang resmi terkait dengan penjelasan tentang pendidikan tersebut. Memang memasukkan sekolah Alkitab itu ada yang cenderung memasukkan kepada pendidikan non formal, ada juga yang memasukkan kepada pendidikan yang informal. Ya, walaupun lebih banyak yang memasukkan sekolah Alkitab itu dalam pendidikan non formal. Ya, mungkin memang sangat-sangat sukar untuk apa kita mau bahas itu. Ya, sangat sukar karena memang terus terang kalau pendidikan sekolah Alkitab itu memang tidak mendapatkan izin dari kita, sehingga ada beberapa atau ada sejumlah orang atau kelompok yang memasukkan sekolah Alkitab itu dalam jenis pendidikan informal seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau ya sebenarnya kalau sekolah Alkitab itu dia mendapatkan izin dari pemerintah, ya tidak sebagaimana pendidikan formal, ya. Kalau non formal dia bisa mendapatkan izin dari lembaga tertentu yang terkait dengan terkait dengan bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah, contoh umpama kursus komputer atau kursus bahasa Inggris, ya kan? Dia hanya bisa dia bisa melaporkan dan meminta izin kepada pemerintah setempat. Dia bisa, atau sanggar tari, sanggar seni, dia bisa mendapatkan izin daripada pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, bahkan juga provinsi. Jadi hanya pemerintah saja, bukan lembaga pendidikan, dia bisa mendapatkan izin, sehingga dengan mendapatkan izin itu dia akan masuk dalam kategori dia akan masuk dalam jenis pendidikan non formal. Nah, itu bedanya dengan formal. Nah, jadi makanya sangat sukar untuk menilai sekolah-sekolah Alkitab itu masuk dalam kategori non formal. Kan lebih kebanyakan memasukkan dalam jenis pendidikan informal. Nah, walaupun dalam penyelenggaraannya, dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, prosesnya itu hampir sama dengan pendidikan non formal, bahkan hampir sama dengan pendidikan formal itu. Jadi prosesnya hampir sama. Tapi terkait dengan legalitasnya itu yang makanya sekolah-sekolah Alkitab tersebut masuk dalam, ada yang mengkategorikan dalam jenis pendidikan non formal, bahkan lebih banyak. Ini yang informasi yang saya dapatkan, lebih banyak memasukkan dalam jenis pendidikan informal. Informal. Ya, informal. Nah, jadi begini, dan juga terkait dengan jenis pendidikan baik formal dan non formal. Kalau formal itu dia baik mempunyai legalitas, dia juga akan mendapatkan ijazah yang menandakan bahwa dia telah mengikuti dan menyelesaikan, bahkan lulus dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, itu kalau jenis pendidikan formal. Jadi dia akan mendapatkan ijazah.
Nah, bedanya dengan formal, dia mempunyai legalitas yang tadi saya sudah jelaskan, namun ketika dia telah menyelesaikan pendidikan tersebut, dia akan mendapatkan sertifikat, bukan ijazah. Jadi dia mendapatkan sertifikat, bukan ijazah. Nah, tidak bisa disamakan sertifikat. Tidak bisa disamakan ijazah dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu hanya menunjukkan suatu keterampilan dari pemegang atau pemilik dari sertifikat tersebut. Berbeda dengan ijazah. Ijazah menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, itu yang membedakan antara pendidikan formal dan non formal. Makanya tadi saya sudah sedikit banyaknya menjelaskan tentang sekolah Alkitab. Nah, sekolah Alkitab kan setelah selesai dia mendapatkan surat keterangan belajar. Ya, memang surat keterangan belajar itu mungkin ada yang menyamakan seperti sertifikat. Tapi juga ada yang mengatakan itu bukan sertifikat, beda. Ini cuma surat keterangan belajar. Surat yang menerangkan bahwa dia telah belajar di satu ya mau saya katakan lembaga juga itu merupakan satu institusi yang resmi yang mempunyai izin seperti itu. Nah, jadi itulah yang membedakan antara formal, non formal dan informal. Mungkin begini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau informal itu dia penyelenggaranya adalah di dalam keluarga atau di lingkungan masyarakat. Dia pendidikan yang terselenggara tidak tersistematis dan tidak struktur. Itu yang bedanya. Itu yang membedakan antara pendidikan informal dengan dua pendidikan yang sebelumnya, yaitu pendidikan formal dan non formal. Kalau pendidikan formal dan non formal itu pendidikan yang diselenggarakan secara tersistematis dan terstruktur. Tapi kalau informal tidak, karena informal ini pendidikan yang terselenggara di dalam keluarga dan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi waktunya kapan saja bisa terjadi, bisa terselenggara. Dan waktunya tidak ditentukan, tidak dibatasi. Jadi bisa saja terselenggara hanya 1 menit saja, ya kan? Dengan satu pesan, satu nasihat oleh orang tua, oleh orang-orang yang dianggap memiliki hikmat atau kebajikan. Nah, seperti itu. Bisa terjadi 1 menit. Itu pendidikan informal. Tapi juga pendidikan informal itu bisa berlangsung panjang. Jadi tidak dibatasi, bisa pendek, bisa panjang. Karena pendidikan dalam keluarga itu selama seseorang berada dalam lingkungan keluarga, maka seseorang tersebut akan berlangsungnya pendidikan itu, ya kan? Seperti itu pendidikan informal. Begitupun juga di lingkungan masyarakat. Ketika kita bergaul dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan seseorang yang ada, ketika kita dalam perjalanan menjumpai seseorang, ya kan, melihat ada satu tindakan atau perilaku dari seseorang yang bisa memberikan inspirasi bagi kita, ataupun sebaliknya, kita dapat memberikan inspirasi atau motivasi, itu merupakan satu peristiwa atau satu keadaan terjadinya penyelenggaraan informal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ini kedengaran suaranya? Dapat ditangkap? Iya, dengar. Oke, siap. Bagus. Iya, mantap. Iya, ini banyak sekali sebenarnya kalau ketika kita mau bahas tentang ini, sehingga kita dapat memahami, dapat membedakan dengan jelas tentang jenis-jenis pendidikan tersebut. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas atau mau menanggapi dari apa yang saya sudah sampaikan, dipersilakan. 1-2 pertanyaan atau tanggapan atau komentar. Sudah, bagus ya, mantap. Bagus. Oke, jadi nanti kalau sumpama kurang jelas,
ada yang ingin bertanya bisa langsung chat sama saya. Ya. Karena waktu yang terbatas dengan materi yang saya sudah siapkan untuk 60-90 menit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis pendidikan. Jenis pendidikan, jadi dari jenjang pendidikan maksud saya. Jadi dari jenis pendidikan tadi yang formal, nah jenis pendidikan yang formal ini dia kan tadi saya katakan terstruktur dan sistematis. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan yang secara formal tersebut itu akan terjadinya jenjang pendidikan formal tersebut. Nah, makanya ada jenjang dasar yang ada pendidikan PAUD, TK, minta maaf kalau PAUD itu dia tidak masuk karena dia itu semacam pendidikan ekstrakurikuler di luar sekolah, minta maaf, di luar sekolah. Nah, TK kemudian dia akan lanjut setelah sekolah dasar, jenjang pendidikan selanjutnya dia menengah. Menengah itu SMP, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, SMA atau SLTA atau SMEA, SMK, yaitu dia masuk dalam jenjang pendidikan menengah. Kemudian jenjang pendidikan tinggi, Jadi setelah SMA, SMEA, SMK dan lain sebagainya, dia akan masuk pada jenjang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini ada beberapa jenis, yang diantaranya ada akademi, ada sekolah tinggi, ya kan, sekolah tinggi ilmu ekonomi, kemudian ada institut, kemudian ada universitas. Jadi kan ada IAKN, Institut Agama Kristen Negeri, ada yang Islam itu Institut IIN. Ya, Institusi Agama Islam Negeri. Nah, jadi sekarang Stein. Ya, Stein. Oh ya, kalau di Sulawesi Utara sudah IAIN, sudah grade ininya, tingkatannya. Jadi memang tingkatannya dalam jenjang pendidikan tinggi, itu dia ada grade-nya, ada tingkatannya juga. Jadi yang paling bawah itu dia akademik, ada AMI dulu di Sulawesi Utara, tim Indonesia, nah, seperti itu. Nah, kalau AMIK itu dia hanya diploma 3. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi untuk program diploma 3. Sehingga untuk akademik yang sekarang ini yang saya amati sudah tidak ada lagi. Ya, saya kurang tahu kalau mungkin 1-2 ada yang akademik. Kemudian di level selanjutnya setelah akademik itu ada sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu sosial dan sebagainya. Termasuk kita sekolah tinggi Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, ada sekolah tinggi teologi dan lain sebagainya. Kemudian sekolah tinggi, sesudah sekolah tinggi dia institut. Nah, bedanya antara sekolah tinggi dan institut itu, kalau sekolah tinggi itu dia menyelenggarakan pendidikan dengan program studi satu saja bisa. Hanya satu program studi dia bisa. Nah, namun ketika dia akan naik level menjadi institut, maka dia harus memiliki 2 jurusan. Jadi bukan lagi prodi tapi 2 jurusan. Nah, dari jurusan ini nanti dia akan ada beberapa prodi. Nah, kemudian ketika dia akan naik level ke universitas, maka dia harus ada beberapa fakultas. Ya, memang tadi jurusan dengan fakultas itu sama. Ada beberapa fakultas. Nah, jadi kalau seumpama fakultas teologi,
Fakultas teologi itu dia ada minimal harus ada 3 prodi. Jadi setiap fakultas, jadi dia kalau universitas harus ada sekitar 5 fakultas, dan setiap fakultasnya itu dia harus memiliki minimal 3 prodi. Jadi kalau dia memiliki salah satu fakultas itu fakultas teologi, dia harus memiliki 3 prodi. Di antaranya kalau dia memilih program studi teologi, kemudian program studi pendidikan agama Kristen bisa dimasukkan situ. Kalau tergantung dari dari universitas tersebut. Jadi teologi, program studi teologi, jadi fakultas teologi, program studinya teologi, program studinya pendidikan agama Kristen, programnya misiologi, programnya kepemimpinan dan lain sebagainya, tergantung studi yang dipilih. Kemudian juga dia mungkin ada fakultas atau jurusan pendidikan. Nah, pendidikan ini dia bisa saja tadi yang pendidikan agama Kristen dimasukkan ke dalam tersebut. Jadi tergantung dari jadi apa. Dia lembaga MGR kan gelar. Iya. Seperti itu. Musik gereja. Musik gereja. Jadi kalau dia sumpama fakultas teologi, ada program studinya musik gereja. Nah, nanti gelarnya SMGR, musik gereja. GR, ya. Gitu. Kalau dia program studinya misiologi, sarjana esmis. Tapi memang jarang untuk yang esmis. Kebanyakan emis, magister misiologi. Nah, seperti itu. Karena masih sangat jarang untuk program studi yang S1-nya itu, program studi sarjana S1-nya yang misiologi, kebanyakan mengambil program studi teologi, Dia bisa, seumpama begini, dia S1, program studinya ya teologi, S1 teologi. Dengar Bu Sim? Ya, kedengaran. Macet suara sini. Oh, macet suara. Oh macet. iya. Sabar. Ya, oke. Ya, ke dalam. Sudah? Tunggu, ada stay lagi. Ya, ke dalam. Cepet. Ke dalam. Ya, sudah siap. Iya. Ada celan teknis apa ini? Ada gangguan teknis sedikit DP. Suara. Boleh lanjut Bu Sim, ayo. Boleh ya. Boleh. Soalnya terekam ini. Oke. Iya. Oke, saya lanjut saja. Tadi sudah saya jelaskan tentang jenjang pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang belajar. Di sini penjelasannya adalah belajar suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Ya, mungkin kalau secara sederhana, belajar adalah suatu proses untuk mencari tahu atau menjadi tahu dari yang tidak tahu. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, namun ada prosesnya. Itu yang dinamakan belajar. Namun di sini lebih jelas dijelaskan bahwa belajar ialah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi harus diperhatikan ada beberapa hal terkait dengan pengertian dari belajar tersebut. Jadi belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang. Jadi tidak bisa kalau kita tidak ada prosesnya dan ada usahanya yang kita lakukan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan belajar. Tidak bisa dikatakan belajar.
Namun bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Belajar juga harus merupakan harus mendapatkan atau memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Lebih lanjut di sini menurut GetNet, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Nah, dari pengertian tersebut terdapat 3 atribut pokok ciri utama belajar. Yaitu tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, dalam belajar itu dalam proses tersebut terjadinya perubahan perilaku atau tingkah laku berasal dari pengalaman. Pengalaman itu ya berarti artinya dalam waktu yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, itu tuh belajar. Jadi ingat baik-baik 3 komponen ini nih. Menurut GetNet. Yaitu belajar ada proses, ada perubahan tingkah laku, dan pengalaman. Jadi melalui pengalaman yang terjadi. Nah, ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar. Nah, perubahan tersebut yang pertama terjadi secara sadar. Jadi tidak mungkin tidak dengan secara sadar kemudian terjadi perubahan tingkah laku terkait dengan pengertian belajar tersebut. Jadi perubahan itu belajar itu harus terjadi secara sadar, dilakukan secara sadar oleh seseorang. Nah, lebih lanjut yang kedua, perubahan dalam belajar tersebut bersifat kontinum, terus-menerus dilakukan dan fungsional, artinya kita akan menjadi berfungsi dalam kehidupan, tergantung konteks belajarnya. Belajar apa dulu? Ya kan? Belajar mengendari mobil. Maka setelah kita melewati atau melakukan proses belajar tersebut, kita akan berfungsi, artinya kita bisa berfungsi menjalankan kemampuan kita, keterampilan kita, yaitu mengendari mobil, seperti itu ya kan. Dan konteks-konteks bidang yang lain lagi. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan dalam belajar itu bersifat positif dan aktif. Jadi belajar itu tidak bisa belajar mencuri. Nah, itu kan yang negatif, hal yang negatif. Jadi itu tidak bisa disebut belajar yang dalam artian yang sebenarnya. Walaupun juga mencuri itu juga bisa terjadi karena belajar. Dilakukan seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita tidak bisa menyamakan tentang hal tersebut. Jadi perubahan belajarnya harus bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar itu bukan sifat sementara. Nah, makanya yang jadi bukan bersifat sementara atau permanen. Dia harus bersifat permanen, menetap. Jadi dan begini, terkadang kan kita begini, belajar sekarang. Belajar, apalagi kalau belajar menghafal. Nah, biasa saya mengajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya mengajarkan tentang abjad. Kemudian saya menyuruh melafalkan. Ya, berbeda-beda kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada yang cepat untuk menangkap, bahkan ada yang cepat untuk menghafal. Kemudian ketika ditugaskan untuk menghafal, ya kebanyakan yang saya alami banyak menghafal. Ya, sekian persen, sebagian besar menghafal. Kemudian ketika saya melanjut pada pertemuan selanjutnya, ketika ditugaskan kembali untuk melafalkan abjad tersebut, ya lupa. Berarti itu hanya bersifat sementara. Nah, padahal pengertian belajar yang sebenarnya terjadi perubahan tingkah laku itu dia harus bersifat permanen, menetap. Dia tidak bisa bersifat sementara. Nah, oleh sebab itu makanya tadi ini yang kedua, perubahan dalam belajar itu harus bersifat kontinu, artinya harus dilakukan, tidak hanya bisa dilakukan satu kali dia bisa dan berhenti. Dia harus terus-menerus melakukan hal tersebut. Sehingga perubahan yang terjadi dalam proses belajar tersebut dia tidak akan bersifat sementara, tapi dia akan menetap. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan
atau terarah. Jadi dalam belajar itu kita harus punya tujuan dan harus juga terarah. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya mengikuti perasaan emosional, mengikuti yang tidak ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau secara normatif seperti itu. Jadi harus punya tujuan dan harus terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi tidak hanya salah satu aspek saja, tetapi harus keseluruhan aspek tingkah laku. Kalau ada yang ingin bertanya kurang jelas, langsung saja bertanya supaya jangan sampai nanti tidak paham, nanti aplikasinya juga jadi tidak paham. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, langsung bersuara saja. Oke, sampai di sini jelas. Ya. Jelas. Jelas. Kemudian saya menjelaskan tentang 4 pilar belajar. 4 pilar belajar. Yang pertama, learning to know. Belajar untuk mengetahui. Ini terkait dengan akal budi atau pengetahuan. Jadi di sini sebut 4 pilar. Jadi belajar itu ada 4 tiang. Di antaranya yang pertama learning to know. Jadi belajar untuk mengetahui. Memang ini hal yang pertama, yang awal dalam belajar, yaitu menyangkut aspek secara kognitif, ini pikiran atau pengetahuan. Jadi kita belajar supaya kita tahu. Ini langkah awal dalam belajar. Tahu dulu. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kalau kita tanpa mengetahui tentang sesuatu, kecuali sifatnya reflektif atau spontan. Nah, seperti itu. Jadi saya mulai, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu tanpa mengetahui. Nah, seperti itu. Kecuali tadi saya katakan hal yang terjadi secara spontan atau reflektif. Nah, oleh sebab itu, untuk kita dapat menerapkan sesuatu, keterampilan, keahlian dan sebagainya, maka diperlukan pengetahuan. Oleh sebab itu belajar untuk mengetahui. Belajar untuk mengetahui. Namun dia tidak bisa berhenti hanya pada satu pilar ini, yaitu learning to know. Ya, kalau dulu sangat ditekankan sekali ini learning to know. Namun sekarang dunia pendidikan membuat 4 pilar ini untuk melengkapi seluruh aspek yang ada dalam proses belajar tersebut. Nah, oleh sebab itu hal yang kedua yang harus diperhatikan dan dapat dilaksanakan, diterapkan, maka untuk mengetahui learning to do, ini menyangkut aplikatif atau tindakan atau penerapan. Ya kan? Setelah kita mengetahui, maka kita harus belajar untuk bisa menerapkan secara aplikatif. Ya kan? Kita belajar tentang kasih. Setelah kita belajar tentang kasih, maka kita harus bisa menerapkan. Jadi learning to know, learning to do. Belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan. Jadi bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi kita harus bisa melakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, learning to be. Learning to be itu belajar untuk menjadi, to be. Nah, ini terkait dengan pengembangan eksistensi keberadaan, pengembangan keberadaan daripada individu tersebut. Jadi bukan cuma sekedar belajar untuk mengetahui, dia punya pengetahuan, belajar untuk melakukan, dia mampu mengetahui, dia mampu melakukan, tapi apa yang diketahui itu, apa yang dilakukannya itu akan menunjukkan dirinya dia dengan kemampuan itu akan menunjukkan dirinya dia. Sehingga dengan kemampuan, dengan keterampilan dan keahlian itu, dia akan menjadi seseorang, ya kan? Jadi seseorang. Dia belajar tentang otomotif. Dia punya pengetahuan otomotif. Dan kemudian dia belajar bagaimana menerapkannya. Jadi bukan cuma punya pengetahuan, tapi dia menerapkan pengetahuan otomotif tersebut. Sehingga dia
bisa memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak, memodifikasi dan lain sebagainya, bahkan dia menciptakan kendaraan. Nah, seperti itu. Nah, dengan dia memiliki kemampuan, kompetensi keahlian tersebut, maka dia akan menjadi seseorang, ya kan? Ada kepercayaan, ya, ada peningkatan karir dan lain sebagainya. Sehingga dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan dan sebagainya. Nah, terjadi pengembangan secara eksistensi atau keberadaan diri daripada seseorang tersebut. Nah, sama seperti pendidikan di sekolah tinggi Alkitab atau di STT atau sekolah tinggi agama Kristen, ya kan, STAK, seperti itu, ya kan, belajar teologi, punya pengetahuan teologi, kemudian dia belajar menerapkan ilmu teologinya dia. Kalau dia dia menerapkan ilmu teologinya dalam pelayanan penginjilan atau dalam pengembalaan, maka dia akan menjadi seorang baik gembala sidang, ya kan, atau pendeta dan lain sebagainya. Dia akan mengembangkan dirinya itu. Nah, jadi sekali lagi dia tidak berhenti mengetahui, belajar untuk tahu. Bahkan yang kedua, dia juga tidak harus berhenti, dia tidak bisa berhenti, dia tidak boleh berhenti untuk dapat melakukan, menerapkan ilmu yang dia miliki, tapi dia harus dapat belajar untuk menjadi dengan pengembangan secara eksistensi. Nah, jadi saya juga sangat mengharapkan nantinya ketika Anda menyelesaikan perkuliahan Anda, studi Anda bukan cuma sekedar mempunyai pengetahuan, Anda harus mampu menerapkan ilmu. Nah, makanya Anda harus memperbanyak pengetahuan itu. Nah, sekarang begini, persoalannya kalau Anda tidak memiliki banyak pengetahuan, maka Anda juga tidak akan mungkin mampu mengaplikasikan pengetahuan itu. Karena pengetahuan Anda kurang. Tapi kalau Anda memiliki banyak pengetahuan, maka kemungkinan besar Anda mampu menerapkan ilmu sebanyak mungkin yang Anda miliki. Kan logikanya seperti itu. Iya kan? Nah, setelah Anda menerapkan ilmu yang Anda miliki, maka nantinya Anda akan berada di tempat yang sesuai dengan kemampuan Anda. Makanya kan orang yang banyak kemampuan, orang yang memiliki banyak maka akan apa? Ada yang tahu istilah atau pepatah itu apa? Ada yang tahu itu? Dituntut banyak. Dituntut banyak. Seperti itu. Orang yang punya ilmu banyak maka akan dituntut banyak. Ya memang satu hal yang dilematis sekali. Iya kan? Aduh, saya ini satu hal bersyukur. Puji Tuhan. Tuhan kasih banyak kemampuan. Tuhan kasih banyak hikmat. Tuhan kasih banyak keahlian kepada saya. Tapi dengan banyaknya keahlian, kemampuan, pengetahuan saya, orang melihat hal itu, akhirnya orang percayakan saya untuk kerja ini, untuk kerja itu, dan kerja lain sebagainya. Dan pada akhirnya apa? Melelahkan diri, saudara-saudara. Iya kan? Ya makanya tadi saya katakan, ini menjadi suatu hal yang dilematis. Kita banyak kemampuan. Maksudnya ini saya memberikan gambaran saja. Kita kemampuan. Pasti kita akan dituntut. Artinya dimintakan untuk dapat menerapkan atau membantu sesuai dengan kemampuan kita terhadap orang lain, lingkungan kita, lembaga, dan lain sebagainya seperti itu. Ya kan terjadi terus pengembangan. Ya kan? Terjadi terus pengembangan walaupun akan banyak menghabiskan energi yang kita miliki. Nah, seperti itu makanya saya katakan menjadi hal yang dilematis, tetapi bukan menjadi hal yang pesimis. Ya, bukan menjadi hal yang pesimis. Artinya tetap terus punya banyak pengetahuan. Tambahkan terus pengetahuan yang ada, tingkatkan terus kemampuan yang kita miliki, bahkan terapkan apa yang kita miliki, kemampuan kita,
sehingga terjadi pengembangan secara eksistensi, pengembangan diri kita. Maka kita akan menjadi seseorang. Nah, makanya kalau Anda ingin menjadi seorang guru, Anda harus belajar bagaimana caranya menjadi seorang guru. Kemampuan apa, pengetahuan apa, hal-hal apa saja yang terkait untuk menjadi seorang guru. Nah, bukan cuma sekedar menjadi seorang guru biasa, tetapi menjadi seorang guru yang profesional. Bagaimana caranya menjadi seorang guru yang profesional? Belajar. Belajar apa? Belajar yang sesuai dengan hal tersebut untuk menjadi seorang guru yang profesional. Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, namun tidak berhenti sampai di situ juga. Yang keempat, learning to live together. Hidup bersama. Artinya hidup bermasyarakat. Setelah kita mengembangkan diri, bukan cuma sekedar untuk apa? Untuk diri sendiri. Bagaimana yang sudah dijelaskan dalam apa? Undang-undang tadi tentang pendidikan, tujuan pendidikan. Tetapi dia harus bisa menjadi berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat yang ada. Jadi bisa menerapkan ilmu untuk kepentingan atau kebermanfaatan masyarakat yang ada atau lingkungan di mana kita berada. Seperti itu. Anda ingin bertanya, silakan. Jelas? Oke. Lewat. Nah, kemudian terkait tadi dengan tentang belajar, hal selanjutnya yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana belajar itu menjadi efektif. Bagaimana belajar menjadi efektif. Sebenarnya ini penjelasan tentang belajar ini panjang lebar nih. Karena ada mata kuliah khusus tentang belajar. Itu teori belajar. Kemudian juga teori belajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana belajar yang efektif. Bagaimana supaya belajar itu menjadi efektif. Jadi belajar itu tidak sia-sia. Nah, oleh sebab itu ketika belajar ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kita belajar. Yang pertama, dalam belajar itu harus punya motivation. Dia harus memiliki motivasi. Kalau kita belajar, kalau kita tidak memiliki motivasi, maka apa yang sedang kita pelajari maka tidak akan menjadi efektif. Jadi sama seperti Anda, ketika Anda belajar itu belajar di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan, Anda belajar di tempat tersebut bukan hanya sekedar ingin mendapatkan atau memperoleh gelar dalam pendidikan tersebut, ya kan? Bukan hanya nanti dapat ijazah, STH, SPDK dan lain sebagainya, ya kan? Seperti itu. Tetapi Anda seperti tadi yang saya sudah jelaskan, Anda harus memiliki banyak kemampuan, banyak ilmu yang Anda harus miliki. Nah, namun hal semua tadi itu tidak akan menjadi efektif walaupun Anda belajar secara penuh selama 4 tahun, selama 8 semester, setiap semester semua mata kuliah Anda kontrak dan Anda pelajari, tapi dalam keseluruhan proses tersebut Anda tidak mendapatkan secara penuh ilmu atau kemampuan sebagaimana materi yang ada dalam dalam pendidikan silabus, ada yang disebut silabus, ada kalau sekarang disebut RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi dalam silabus atau RPS tersebut, salah satu komponen dalam silabus atau RPS tersebut di situ memuat mengenai materi mata kuliah tersebut. Sama seperti ini materi-materi dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen. Jadi dari semua materi yang sudah dimasukkan dalam pembelajaran tersebut, dalam silabus untuk pembelajaran mata kuliah tersebut, itu yang nantinya akan menjadi pengetahuan atau kemampuan atau wawasan dari peserta didik atau pengembangan diri dari peserta didik. Nah, oleh sebab itu, supaya semua materi yang sudah disampaikan, yang dipaparkan, itu bisa diterima dengan baik. Oleh sebab itu, dalam proses belajar itu,
supaya menjadi efektif, ada 5 di sini yang ingin saya sampaikan kepada para peserta didik yang harus diperhatikan menjadi prinsip dalam belajar supaya menjadi efektif. Yang pertama harus ada motivasi. Jadi peserta didik itu harus punya motivasi. Oh, saya punya motivasi. Tadi sekali lagi bukan sekedar hanya ingin mendapatkan gelar, tetapi ingin memiliki kemampuan. Nah, untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, pengetahuan tersebut, dia harus punya motivasi. Aduh, saya mau punya pengetahuan, saya mau punya keterampilan, saya mau punya keahlian. Ada motivasi dari diri. Nah, memang motivasi itu ada motivasi internal, ada juga motivasi eksternal. Motivasi internal itu berarti dari diri subjek tersebut atau orang tersebut, ya kan? Itu memang timbul dari diri orang tersebut, punya motivasi untuk belajar. Karena kalau orang tidak punya motivasi maka akan sangat sukar, akan malas, akan jenuh. Ya, walaupun mungkin pelajarannya itu memang menjenuhkan bagi orang tersebut. Ya, mungkin juga karena faktor dari orang yang mengajar atau menyampaikan materi tersebut. Kan beda-beda. Nah, oleh sebab itu, langkah awal itu harus berasal dari diri sendiri. Dia punya motivasi dari diri sendiri. Namun kalau si pelajar itu atau peserta didik itu tidak memiliki motivasi diri untuk belajar, maka di sini ada tanggung jawab dari individu yang lain, ada tanggung jawab daripada individu lain. Dalam hal ini adalah pengajar atau guru. Nah, ini Anda ini sebagai mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan yang nantinya akan menjadi seorang guru atau seorang pengajar, ataupun nanti menjadi seorang dosen kalau di perguruan tinggi. Nah, Anda punya tanggung jawab dalam hal ini. Bahkan saya juga sebagai seorang pengajar, ini yang juga menjadi dasar landasan dalam pelaksanaan pengajaran. Jadi ketika peserta didik atau murid atau mahasiswa dia tidak memiliki motivasi ini karena mungkin beberapa faktor yang ada dalam lingkungannya, ya kan? Nah, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru atau dosen, dia harus mampu memotivasi peserta didiknya. Dia harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didiknya bagi peserta didik yang tidak memiliki motivasi. Karena apa? Sekali lagi, kalau belajar tanpa memiliki motivasi, maka belajar itu tidak akan menjadi efektif. Kita harus mampu memahami ini. Ya kan? Dia tidak akan menjadi efektif. Tidak akan maksimal hasilnya yang akan didapatkan kalau dia tidak memiliki motivasi. Ya kan? Saya terus terang banyak kali saya juga sedang menempuh pendidikan atau sedang kuliah. Ya, saya mempunyai mempunyai saya harus belajar, saya harus terus belajar. Walaupun sudah menyelesaikan pendidikan A, B, C dan sebagainya, saya tetap terus belajar. Sehingga beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan kuliah saya berusaha, walaupun sudah sangat melelahkan, walaupun mungkin waktu begitu banyak kegiatan-kegiatan lain, tapi saya berusaha sebaik mungkin ya untuk mengikuti perkuliahan atau belajar tersebut. Sehingga ya puji Tuhan, bukan menjadi satu kebanggaan diri, tetapi jadi motivasi diri saya juga. Sehingga banyak pengajar-pengajar mengatakan begini, aduh, kalau ada saya yang mengikuti perkuliahan itu pokoknya jadi semangat. Karena dia mungkin melihat ekspresi atau istilahnya aura yang ada dari diri saya, sehingga ya terjadilah suasana yang artinya hangat pembelajaran, menarik pembelajaran seperti itu. Walaupun ya mungkin bagi orang lain tidak terkesan seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pokok di sini adalah mengenai motivasi. Jadi dari diri sendiri. Sehingga saya juga sebagai seorang pengajar harus mampu, bukan hanya sekedar ketika saya menjadi seorang pelajar atau peserta didik, tapi ketika saya menjadi seorang
pengajar atau pelaku pendidikan tersebut, saya juga harus mampu memberikan spirit ini kepada peserta didik. Walaupun terkadang ketika kondisi dari atau lokasi atau tempat pelaksanaan pendidikannya itu yang mungkin ya berbeda-beda suasananya, ya kan, seperti ini kan jarak jauh, ya kan, Anda tidak bisa menatap secara langsung, ya kan, saya, ya kan, itu juga mungkin bisa terjadi suasana, tapi ya berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi ini hal yang pertama yang harus kita miliki. Jadi dari peserta didik harus punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi, tugas tanggung jawab daripada seorang pengajar memberikan spirit, mampu dia bisa mentransferkan energi kepada peserta didik. Ini bukan mentransferkan semacam ya tenaga dalam seperti di film-film kungfu, ya, memberikan spirit kepada peserta didik sehingga timbullah motivasi. Nah, memang untuk hal ini ada penjelasan tersendiri dan lumayan waktunya untuk menjelaskan tentang motivasi. Bagaimana caranya membangkitkan atau menimbulkan motivasi kepada seseorang. Ada trik, ada teknik, ada tipsnya. Nah, tapi saya tidak panjang sampai sejauh itu. Yang kedua, attention atau perhatian. Ketika kita belajar harus memiliki perhatian. Nah, ini beda, ini sedikit beda antara motivasi. Motivasi itu dorongan, harus ada dorongan. Tapi kalau perhatian itu pemusatan pikiran terhadap subjek, apa yang dilihat, apa yang dipelajari, ya kan? Matanya harus pusatkan pada subjek, pada visual. Telinganya harus pusatkan pada audio, pada suara. Nah, seperti itu. Walaupun individu atau person itu berbeda-beda kemampuan dirinya. Ada yang punya kemampuan secara visual, dia mampu menangkap dengan baik kalau ada subjek gambar, ya kan? Kalau subjeknya adalah suara atau audio, dia tidak mampu menangkap dengan baik. Seperti itu. Ataupun sebaliknya. Dia kalau lihat mungkin kemampuan fokusnya atau perhatian terhadap subjek secara visual, itu dia tidak mampu menangkap dengan baik. Nah, ini juga nanti dalam psikologis itu ada yang disebut stimulus, ada yang disebut persepsi, ada disebut penginderaan. Itu nanti Anda bisa belajar di psikologi pendidikan, Jadi dia harus memberikan perhatian baik secara visual maupun secara audio, walaupun setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang lebih pada visual, ada yang lebih kepada audio. Nah, ada yang dua-dua, visual dan audio. Dia punya kemampuan. Dia bisa melihat hanya dengan melihat, dia juga bisa kemampuan dengan mendengar. Makanya di sini juga harus Anda bisa melihat kemampuan diri Anda, ya kan? Kalau saya variatif, terkadang saya harus melihat supaya saya bisa menangkap, memahami dengan baik. Terkadang saya mendengar, melihat sepertinya mungkin ya pengaruh mata sudah lelah sehingga saya membutuhkan pendengaran saya untuk dapat mendengar satu objek. Minta maaf tadi bukan subjek, objek. Melihat objek, mendengar objek. Nah, seperti itu. Jadi memusatkan perhatian dengan indera kita. Indera, ya kan? Indera ada berapa indera manusia? 5. Ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Ya, beda-beda. Indera mendengar, indera melihat, indera meraba, mencium, dan apa ya satu lagi? Melihat, meraba, mendengar, mencium, merasa. Ya. Ada lagi indera perasa urat daging, ada lagi indera keseimbangan, ya kan?
Ada yang seperti itu, tergantung ahli yang mengemukakan penelitiannya. Ya, seperti itu. Jadi indera melihat, kemampuan mendengar, ya kalau yang dia buta atau tuli, maka dia akan menggunakan kemampuan merabanya dia dengan menggunakan alat yang sudah dirancang untuk dapat mendeskripsikan objek tersebut. Selanjutnya yang ketiga, activity atau aktivitas. Jadi harus ada aktivitas. Kalau belajar tidak ada aktivitas, maka itu tidak belajar. Seperti ini kan, ini kita sedang melakukan aktivitas. Oleh sebab itu kita sedang belajar karena ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, maka tidak akan belajar, ya kan? Kemudian yang keempat, feedback, umpan balik. Jadi supaya belajar menjadi efektif harus ada umpan balik. Sama seperti tadi saya beberapa kali saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya supaya mengetahui sejauh mana apa yang Anda bisa tangkap atau Anda bisa pahami dari apa yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya diferensial individual, artinya perbedaan individu. Jadi setiap individu itu berbeda-beda kemampuannya, beda-beda kepribadiannya. Ya, kepribadiannya itu ada yang mungkin mudah tersinggung, ada yang yang mungkin harus keras mengajarnya. Anda harus bisa membedakan ini. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang pengajar ataupun juga seorang gembala atau seorang pengkhotbah, itu seorang pengajar. Ini sangat baik juga kalau bisa diterapkan dalam baik pelayanan atau dalam proses pendidikan. 5 hal ini menjadi bermanfaat, ya kan? Ketika kita berkhotbah, ya kan? Kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Ya, ada kan jemaat-jemaat ketika mendengar khotbah, ya dia tidak punya motivasi. Karena begini, motivasi ini juga punya hubungan dengan minat. Ya kan? Minat. Sumpama begini, motivasi dalam tadi terkait dengan proses belajar di sekolah, ya kan? Kebanyakan siswa atau peserta didik kebanyakan tidak punya minat untuk belajar bahasa Inggris, ya kan? Atau kalau dalam pendidikan teologi, ya ada yang banyak sekolah-sekolah yang suka belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi juga ada sekolah-sekolah yang siswanya atau mahasiswanya kurang minat terhadap mata kuliah bahasa Yunani, Ibrani, ya kan? Nah, makanya harus bisa memberikan motivasi. Nah, sekarang kalau dalam konteks pelayanan di gereja, ya kan, ketika menyampaikan firman atau berkhotbah, maka Anda ketika Anda menjadi seorang pengkhotbah, Anda harus bisa memberikan motivasi kepada pendengar, jemaat yang mendengar dalam hal ini, ya kan? Bagaimana bisa, walaupun tadi saya katakan ada yang sudah punya motivasi. Tadi saya ulang terus ya, saya akan ulang-ulang. Jadi motivasi ini juga berhubungan dengan minat. Jadi kalau sumpama Anda khotbah, jemaat apa yang Anda khotbahkan itu bukanlah merupakan khotbah, topik khotbah yang diminati oleh jemaat, maka memang akan sukar untuk akan sukar atau bahkan sangat sukar untuk dapat menimbulkan motivasi ini terhadap jemaat yang akan mendengarkan topik khotbah itu. Tapi sekali lagi bukan menjadi pesimis, ya kan? Nah, oleh sebab itu ada tanggung jawab sebagai seorang pengkhotbah atau orang yang menyampaikan khotbah tersebut, maka Anda yang punya tanggung jawab dalam hal ini. Akan punya tanggung jawab dalam hal ini untuk bisa memberikan motivasi, walaupun caranya yaitu yang saya tidak jelaskan, ya kan. Jadi memberikan motivasi. Kemudian jemaat juga harus diajar, ya kan. Ketika mendengar khotbah, coba perhatian supaya apa? Apa yang Anda khotbahkan
tidak akan menjadi sia-sia. Ketika ada perhatian, maka akan ada yang terserap dalam pikiran orang tersebut. Nah, nanti bagus kalau Anda belajar tentang psikologi. Nah, lebih spesifiknya psikologi pendidikan. Belajar tentang psikologi, ya kan? Ada pengamatan, ada persepsi, ada stimulus, ya kan, dan sebagainya. Nanti itu perlu belajar itu supaya memperlengkapi dari semua yang saya sudah jelaskan. Ya, kemudian harus ada aktivitas. Kemudian usahakan juga tadi dalam konteks khotbah ada feedback. Bagaimana caranya supaya ada respon? Feedback ini kan berarti ada respon, ada tanggapan, tapi bukan berarti dalam konteks khotbah feedbacknya jemaat kemudian angkat tangan, pendeta ini kalau ini ada tanggapan, ada komentar, bukan seperti itu. Feedbacknya artinya kita bisa lihat ada semacam respon ekspresi yang ditunjukkan oleh jemaat atau pendengar tersebut. Nah, kemudian juga ini harus perhatikan secara individual, ya kan? Ketika Anda menyampaikan materi atau menyampaikan topik khotbah, Anda perhatikan ini orang ini jemaat ini, kalau saya sampaikan bahannya, topiknya sama, tapi caranya yang harus kita perhatikan. Caranya bagaimana ini? Aduh, kalau saya mau khotbah tentang sumpama perjudian, aduh dia ini orangnya gampang tersinggung. Aduh, saya tidak bisa dengan cara gamblang ini saya mau sampaikan ini. Bagaimana caranya? Mungkin caranya dengan sedikit bukan saya bilang katakan humor juga atau lelucon juga. Dengan cara yang ya semacam itu, tapi bukan berarti kita melucon, ya kan, melelucon atau membuat humor seperti itu. Ya pokoknya saya tidak banyak menjelaskan, tapi pokoknya tinggal tergantung bagaimana trik kita, strategi kita dengan memperhatikan perbedaan secara individual tersebut. Baik dalam konteks pendidikan yang terselenggara di sekolah atau di tempat lain, bahkan juga di dalam gereja-gereja yang ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah lewat ini waktunya atau? Saya akan jelaskan beberapa poin dulu, kah? Boleh? Oke. Sekarang saya akan jelaskan Tridharma perguruan tinggi. Ini saya perlu jelaskan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi kita. Jadi perguruan tinggi itu harus menerapkan Tridharma, 3 dharma. Tridharma perguruan tinggi diantaranya yang pertama pendidikan dan pengajaran. Jadi perguruan tinggi itu harus melaksanakan pendidikan dan juga pengajaran. Beda antara pendidikan dan pengajaran, tapi saya tidak banyak menjelaskan ini. Pendidikan dan pengajaran. Dalam pendidikan harus ada pengajaran, ya kan? Dalam pendidikan harus ada pengajaran. Pendidikan itu sudah mencakup keseluruhan, baik sistem, proses dan lain sebagainya. Yang di dalamnya ada pengajaran. Nah, jadi bukan cuma sekedar ada sistem pendidikan, ada sarananya, ada fasilitasnya, ada kepala sekolah, rektor dan sebagainya, ya kan? Ada mahasiswanya, tapi tidak terjadi penyelenggaraan pengajaran. Nah, itu berarti tidak terlaksana Tridharma perguruan tinggi yang pertama ini. Jadi harus ada pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua, penelitian dan pengembangan. Jadi di perguruan tinggi itu harus ada penelitian. Nah, penelitian ini banyak. Penelitian ini bisa juga dilakukan setiap semesternya, ya kan? Dengan tugas belajar, dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, ya kan? Oleh dosen kepada peserta didik. Bahkan juga guru atau dosen harus melaksanakan penelitian. Ini harus. Ini kewajiban bagi seorang dosen sebagai seorang pengajar di perguruan tinggi. Begitupun juga mahasiswa juga wajib, tapi yang lebih wajib itu dosen atau pengajar. Karena dari penelitian itu dia akan terus
melakukan pengembangan. Jadi dari dia melakukan penelitian, dia tidak hanya sebatas melakukan penelitian, tapi ada pengembangan. Jadi dia belajar tidak lagi monoton itu terus dari zaman A sampai zaman Z, dia mengajar itu terus, ya kan? Waktu zamannya saya ini dosen ini mengajar ini tidak pas kebetulan saya ikut di mata kuliahnya maksudnya ini pas kebetulan bukan dia ikut mata kuliah tersebut, tapi ya mungkin dia mendengar, ya kan, mungkin ruangan kemudian mendengar ataupun memberikan materi kuliah di tempat lain, tapi dia pas kebetulan ada di situ, kemudian materinya kuliah itu lagi. Bahkan mungkin ketika dia mengajar, itu dosen itu mengajar, kemudian berada di tempat lain, kemudian orang itu juga mendengar, ya itu lagi saja. Dari tahun ke tahun materinya itu saja. Kata-katanya bahkan mungkin bisa diingat oleh orang tersebut, ya kan? Oleh orang yang mendengar, bukan oleh dosen tersebut, oleh muridnya, oleh mahasiswanya. Dari A sampai Z hafal itu mahasiswa itu apa yang akan disampaikan atau dikatakan oleh dosen tersebut. Karena apa? Tidak terjadi pengembangan. Jadi Anda juga nanti sebagai seorang pengajar nantinya atau sudah sebagai seorang pengajar, Anda harus bisa mampu mengembangkan pengetahuan Anda, tidak hanya terus itu terus. Ya, tidak harus. Walaupun sudah ada patronnya, sudah ada platformnya yang ada dalam baik silabus ataupun RPS yang ada. Tapi Anda harus mampu mengembangkan materi yang ada. Kemudian tridharma yang ketiga dalam perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat. Jadi dari ilmu yang yang sudah dimiliki itu harus diterapkan kepada masyarakat. Terkait tadi dengan 4 pilar tersebut, learning to live together. Jadi harus ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, biasanya ini terselenggara bagi mahasiswa pada KKN, kuliah kerja nyata, atau KKL, kuliah kerja lapangan, atau PPL lapangan. Nah, seperti itu, tergantung istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi tersebut. Oke, lanjut saja. Ya, mungkin sampai terus saja. Pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada kuasa Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dan memperlengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Perhatikan di sini ada beberapa hal yang saya sudah warnai sini, warna merah ini, yang merupakan hal-hal yang penting yang harus kita pahami dalam pendidikan agama Kristen. Jadi pendidikan agama Kristen proses sama seperti tadi pendidikan, dalam penjelasan tentang pendidikan, proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, dalam proses tersebut itu harus berdasarkan Alkitab. Semuanya harus mengacu kepada Alkitab. Ya kan? Berpusat kepada Kristus. Jadi Kristus yang menjadi pusat. Bukan diri kita, bukan orang lain, tapi Kristus yang menjadi pusat dalam pendidikan agama Kristen. Nah, dalam pelaksananya tersebut itu harus bergantung pada kuasa Roh Kudus, bukan bergantung pada kemampuan kita. Keahlian kita, mungkin kita pandai, pintar, cerdas, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa, dalam pendidikan Kristen itu tidak bisa hanya menggantungkan atau menggantungkan pada kemampuan diri sendiri, tetapi harus bergantung pada kuasa Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat. Ada terjadi pertumbuhan melalui pengajaran masa kini, kan ada pengenalan dan pengalaman terhadap kehendak Allah. Jadi kita memahami, mengenal kehendak Allah dan punya pengalaman akan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita dan nanti bagi orang lain dalam setiap aspek kehidupan untuk memperlengkapi. Jadi dalam pendidikan Kristen itu memperlengkapi mereka, kita semua bagi pelayanan yang efektif.
Ya, sebagai seorang calon guru atau seorang guru, belajar memperlengkapi kita untuk apa? Supaya ketika kita akan melayani itu kan menjadi efektif. Kita akan menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna bagi orang lain dalam komunitas atau lingkungan kita. Nah, kemudian yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung. Nah, dan perintah yang mendewasakan para murid. Nah, saya lanjut cepat saja. Fungsi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, memampukan peserta didik memahami kasih dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi pendidikan agama Kristen ini memampukan peserta didik memahami kasih dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik mentransformasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya, selanjutnya dalam pendidikan Kristen ini, nanti hal yang menjadi konten, ini kan dasar saja, ini pengantar. Tapi nanti kontennya adalah ini, nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani ini yang menjadi konten dalam pendidikan agama Kristen. Ya kan, kebaikan, kebajikan, kasih, mengampuni, itu kan nilai-nilai Kristiani. Nah, hal-hal itulah yang merupakan nilai-nilai yang nanti akan menjadi bahan ajar dalam pendidikan agama Kristen. Nah, nilai-nilai itu yang nanti akan ditransformasikan kepada peserta didik, yang nanti akan terus secara kontinu akan diteruskan oleh peserta didik itu yang sudah memiliki kemampuan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya istilah yang dipakai ini nanti lanjut saja. Kemudian dasar teologi PAK. Nah, dasar teologi PAK adalah alasan Alkitabiah tentang pentingnya pengajaran PAK yang terdiri dari tugas, kemudian proses dan tujuan belajar. Ada 3 hal di situ, tugas, proses, dan tujuan PAK. Nah, saya akan jelaskan. Nah, tugas PAK adalah mengajar. Coba nanti Anda baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18, di situ sangat jelas, ya kan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, kemudian ajarlah. Nah, itu merupakan tugas PAK. Tugas PAK adalah mengajar. Tugas PAK adalah mengajar. Tugas pendidikan agama Kristen adalah mengajar. Prosesnya adalah untuk memuridkan. Nah, jadi dalam pendidikan Kristen itu tugasnya adalah memberikan pengajaran. Nah, setelah melaksanakan pengajaran atau dalam berlangsungnya pengajaran tersebut, itu merupakan satu upaya supaya yang diajar tersebut menjadi murid. Nah, itu yang merupakan proses pendidikan agama Kristen. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen adalah menjadi murid dewasa. Nanti Anda baca Efesus 4 ayat 11 sampai 13 atau bisa juga sampai ayat 15. Nah, jadi perhatikan ini dengan baik tiga komponen dari dasar teologis pendidikan agama Kristen. Tugas pendidikan agama Kristen mengajar. Prosesnya untuk memuridkan. Jadi perhatikan, memuridkan. Ya kan, Matius pasal 28 ayat 18-19. Tujuan pendidikan agama Kristen adalah murid dewasa. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tapi harus ada goal, tujuan, supaya siapa atau seseorang atau objek yang kita ajar itu menjadi murid yang dewasa. Begitupun juga nanti dalam komunitas atau lingkungan gereja, ini juga yang harus menjadi tujuan. Makanya di sini lebih lanjut saya jelaskan bahwa subjek PAK, subjek artinya pelaku, pelaksana pendidikan agama Kristen adalah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua sekolah, dan ketiga gereja. Ini bukan masalah urutan-urutan atau tingkatan atau siapa yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, subjek PAK atau pelaku, pelaksana pendidikan agama Kristen keluarga. Jadi pendidikan agama Kristen itu juga bisa berlangsung di dalam keluarga. Dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen dalam keluarga ini sebenarnya yang menjadi hal sangat mendasar, sangat esensial, yang sangat dibutuhkan
dalam pendidikan agama Kristen tersebut. Yang selanjutnya nanti sekolah dan juga gereja. Oke, sampai di sini masih panjang lebar sebenarnya saya ingin membahas tentang hal ini. Namun terakhir saja, kan yang ingin bertanya, silakan saya berikan kesempatan. 1, 2, atau mungkin 3 pertanyaan, dipersilakan. Mungkin kurang jelas, silakan mau bertanya. Ataupun mau menanggapi, saya persilakan. Ini, halo. Ya, halo, siap. Yo. Ini materi strategi pembelajaran PAK atau materi? Ini baru pendidikan agama Kristen, nanti lanjut ke strategi pembelajaran PAK. Oh, iya. Ini baru dasarnya dulu. Jadi sebelum strategi pembelajaran PAK, strategi pendidikan agama Kristen, kita pahami dulu tentang pendidikan agama Kristen. Tapi ini masuk dalam mata kuliah, sebenarnya ini pengantar atau pembimbing pendidikan agama Kristen. Atau pendidikan, pembimbing PAK. Nah, setelah kita belajar ini, baru nanti masuk pada mata kuliah selanjutnya, strategi PAK atau strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tapi pahami dulu dasarnya ini, supaya nanti ketika belajar strategi pembelajaran PAK, kita akan lebih luas lagi, kita akan memahami. Ya, saya lihat masih banyak materi itu yang belum, tapi karena waktu, mungkin orang bisa sambung bulan depan, Bu Sem. Iya, bisa. Percepat. Minggu depan pun juga kalau saya ada waktu, siap saja. Iya, oke. Ya, karena ini tugas. Sebagaimana yang saya jelaskan, ini tugas. Karena tugas. Nah, tadi kan penjelasan terakhir ini tugas mengajar. Memang kalau saya lihat dari materi ini kan orang tidak bisa selesaikan satu kali pertemuan ini, toh? Iya, betul. Nanti orang akan ulangi di pertemuan berikut. Oke. Nanti kita akan memang khusus mata pembelajaran mata kuliah PAK itu kayaknya harus tuntas supaya orang juga bisa Iya, betul sekali. Bisa di luar. Nah, jadi begini, dari pengantar awal ini terkait dengan pendidikan agama Kristen ini, saya juga memberikan tugas kepada semua mahasiswa yang ada. Ini yang menjadi tugas. Jadi sementara menunggu untuk pertemuan selanjutnya kita yang nanti akan ditentukan waktunya. Tugasnya adalah coba Anda melihat, menganalisa pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama. Tadi kan saya sudah jelaskan dasar teologis PAK, tugas PAK, mengajar, prosesnya memuridkan, tujuannya adalah menjadi murid dewasa. Coba Anda lihat secara analisis pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama. Jadi mungkin saya berikan contoh seperti ini. Memberikan contoh seperti, walaupun ini bukan pendidikan yang secara positif, memberikan contoh Imam Eli, ya kan, ataupun Samuel, ya kan, kehidupan perilaku dirinya bahkan anak-anaknya, itu kan PAK dalam keluarga. Nah, ini yang nanti Anda coba gambarkan. Sejauh mana Anda bisa menggambarkan tentang pendidikan agama Kristen baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin bisa dibagi tugas atau mungkin dua tugas ini setiap mahasiswa membuatnya, atau gimana? Setiap mahasiswa saja. Oh, setiap mahasiswa saja. Oke. Jadi setiap mahasiswa. Jadi tidak usah. Silakan sebanyak mungkin. Kalau mungkinnya cuma satu poin ini Anda 1-2 halaman, silakan. Saya tidak terlalu menuntut. Sejauh mana Anda bisa menggambarkan pendidikan agama Kristen yang ada dalam Perjanjian Lama, dan juga yang kedua pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru itu banyak sekali. Ya, Perjanjian Lama. Oke, sampai di sini silakan